Halo guys, selamat datang di podcast Spill Sejarah. Di sini kita nggak akan ngomongin tentang cinta atau makanan atau fashion dan lain-lain, tapi kita akan ngomongin sesuatu yang lagi dibincangkan hangat-hangatnya. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ya, kalau belum tahu, hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting bagi sejarah Indonesia, yaitu mengenai Hari Buruh Nasional yang diperingati tanggal berapa? Tanggal libur nasional tepatnya, yaitu tanggal 1 Mei. Nah, saya di sini nggak sendiri, saya bersama pemantik yang sangat hebat, sangat luar biasa, yaitu Rifki Salsa Fauzi. Boleh, gimana kabarnya? Oke, baik kabarnya. Terima kasih Teh atas kesempatannya untuk berbincang-bincang mengenai Hari Buruh ya, teman-teman. Kita diskusi bersama di sini podcast kali ini. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu lebih dalam mengenai sejarah Hari Buruh dan peran Gen Z seperti kita nih dalam memperjuangkan hak buruh, maka episode ini tuh pas banget tahu. Ayo kita boleh langsung bahas aja ya Ayah? Boleh. Nah, ayo. Yang pertama mungkin sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Hari Buruh, apa sih yang Ayah tahu mengenai sejarah Hari Buruh tersebut kira-kira? Oke, mengenai Hari Buruh ya, sebelum kita bahas mengenai fenomena-fenomena gerakan sosial ataupun mengenai Hari Buruhnya di Indonesia, perlu teman-teman ketahui dulu bahwa pembahasannya kita nyambung gitu dari sejarahnya, gerakan-gerakannya, fenomena sampai ke hari ini dari peran generasi Z. Dari sejarahnya sebetulnya ini sangat jauh sekali ya. Ini sudah sangat lama, dimulai dari abad ke-19, lebih tepatnya waktu pertama ada gerakan buruh ataupun gerakan sosial ini ada tuh di sekitar tahun 1880-an di Chicago. Dan mulai merambak ke Indonesia itu pada saat abad ke-20 kayak gitu, pas penjajahan Belanda. Dan pada saat itu pada masa kolonial ya, sebelum kita merdeka, banyak buruh-buruh yang dieksploitasi ataupun banyak buruh-buruh yang dikerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda kayak gitu. Dan di situ sudah mulai marak gitu gerakan-gerakan, protes-protes dan beberapa fenomena gitu terkait gerakan sosial ini gitu Teh. Jadi ketika melihat sejarahnya, kita akan melihat banyak perspektif gitu. Apakah ini melihat dari sudut pandang buruhnya, melihat dari sudut pandang pemerintahnya dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang buruh pada saat masa kolonial dulu sebelum kemerdekaan, kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa kekecewaan ataupun terdapat beberapa kekurangan pemikiran ataupun kekurangan pengetahuan dari objek ataupun buruh pada saat itu. Jadi karena dulu pendidikannya masih belum merata juga, orang-orang pribumi masih ya pekerjaannya dominasinya buruh kayak gitu. Ya pada saat itu buruh jadi komoditas yang diperlukan dan banyak gitu Teh. Jadi ketika melihat sejarahnya, kita melihat bahwa pada saat itu buruh menjadi komoditas yang menjanjikan dan bisa layak mungkin untuk mereka, jalan satu-satunya untuk bertahan hidup mungkin gitu Teh. Iya. Berarti buruh-buruh itu merupakan orang-orang yang sangat penting ya Ayah bagi memenuhi kebutuhan pada zamannya gitu. Nah, selain itu juga dalam gerakan buruh sendiri pasti dilalui oleh beberapa faktor ya, tidak tiba-tiba ada gerakan buruh. Nah, kira-kira nih menurut faktor-faktor tersebut itu seperti apa gitu yang mendorong lahirnya gerakan buruh di Indonesia ini gitu? Oke, ketika berbicara faktor yang melatar belakangi gerakan-gerakan sosial dari buruh, sebelumnya perlu teman-teman ketahui dulu nih bahwa gerakan buruh atau adanya buruh ini menjadi komoditas yang terbesar ataupun penggerak roda perekonomian nasional yang terbesar pada saat ini. Jadi
ketika kita membayangkan tidak ada buruh hari ini, roda perekonomian Indonesia sangat anjlok sekali gitu, turun. Semua kehidupan kita ada sangkut pautnya dengan pekerjaan buruh gitu. Benar. Nah, ketika melihat beberapa faktor yang melatar belakangi, kita melihat juga dari saya contohkan dari dua perspektif lah. Yang pertama dari pemerintahnya sebagai pemangku kebijakan, yang satu dari buruhnya sebagai objek kebijakan kayak gitu. Yang pertama dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengenai regulasi yang mengatur teknis buruh ataupun bekerjanya kayak gimana dan sebagainya, itu menjadi faktor yang pertama ketika ada beberapa regulasi yang dibuat pemerintah dan itu merugikan buruh itu sendiri. Itu merupakan faktor yang pertama, gerakan sosial itu terjadi. Yang kedua dari sudut pandang buruhnya mungkin. Ketika buruh itu dipekerjakan dengan tidak layak ataupun merasa di lingkup internalnya, misal kita sebut perusahaannya aja kayak gitu. Di perusahaannya iklim kerjanya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Nah, itu juga menjadi faktor yang kedua yang melatar belakangi gerakan-gerakan sosial yang ada gitu. Jadi fenomena sosial dari yang sudah ada mungkin kita spesifikkan dari pasca kemerdekaan mungkin ya, dari tahun 40-an sampai tahun 2000-an mungkin. Gerakan-gerakan buruh pada saat itu memang masif gitu. Jadi banyak yang melatar belakangi gerakan buruh tersebut gitu. Dan secara garis besar pasti dari sudut pandang pemerintah, dari regulasi dan dari iklim kerja yang tidak seharusnya ada gitu. Kayak gitu teh. Berarti faktor-faktor yang mendukung gerakan buruh dari dulu hingga sekarang itu tidak terlalu berubah ya Ayah. Betul. Bahkan hingga sekarang faktor yang menjadi pemicu utama terjadinya gerakan buruh itu terkadang dari pemerintahnya sendiri, aturan-aturan yang dibuatnya, bahkan dari SOP perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para buruh tersebut gitu. Betul. Terkadang pemerintah maupun perusahaan itu semena-mena terhadap orang-orang yang mereka pekerjakan di dalamnya. Nah, kita nih sebagai generasi muda ya, atau Gen Z lah ya, betul. Yang biasa disebutnya, pastikan mempunyai rasa peduli, rasa peka terhadap orang-orang yang mengalami hal seperti itu nih. Nah, bahkan ada lagunya juga yang lagu-lagu mahasiswa, tahu Iya, tahu. Iya, yang buruh tani. Nah, seperti lagu itu kan memicu kita ya Kak, memicu untuk lebih semangat lagi memperjuangkan hak-hak yang seharusnya kita perjuangkan. Nah, kira-kira menurut AA nih, peran apakah yang bisa kita berikan gitu kepada para buruh tersebut dalam memperjuangkan hak-haknya dan isu-isu yang terjadi pada saat ini gitu Kak? Oke, ketika berbicara peran, kita berbicara tindakan juga ya. Tindakan yang seharusnya dilakukan ataupun sikap lah, setidaknya sikap yang harus dilakukan oleh generasi kita. Nah, perlu diketahui juga sama teman-teman bahwa generasi Z ini adalah generasi yang paling mendominasi sekarang di Indonesia. Terlebih nanti akan ada Indonesia Emas 2045. Jadi kita semua menjadi harapan lah, generasi Z ataupun milenial yang sekarang mendominasi, menjadi harapan bagi bangsa ini untuk bisa lebih baik lagi gitu. Mengenai perannya tadi juga sama Teteh disebutkan ya, bahwa ada lagunya gitu mengenai buruh, dan menurut saya lagu tersebut menjadi lagu wajib gitu bagi mahasiswa untuk menyatakan sikap, untuk lebih aware ataupun peduli terhadap buruh gitu, buruh-buruh yang selama ini menjadi penyedia jasa terbesar di Indonesia kayak gitu. Kita sebagai generasi Z ataupun generasi muda sudah seharusnya memperjuangkan hak-hak gitu. Yang pertama itu memperjuangkan hak-hak dan isu-isu pekerjaan saat ini gitu, dengan yang pertama menggunakan platform digital, karena di zaman teknologi yang sudah maju ini, platform digital menjadi senjata yang sangat ampuh kayak gitu, baik itu di media sosial ataupun media yang lainnya kayak gitu. Dan menyuarakan juga gitu, tidak hanya mengangkat isu-isu ataupun memperjuangkan, tapi menyuarakan juga kayak gitu.
dan memanfaatkan teknologi itu untuk mengorganisir protes kayak gitu, protes, kampanye, dan membagikan informasi yang relevan kayak gitu. Lalu kita juga bisa berpartisipasi pada saat gerakan buruh yang ada dari diperingatinya 1 Mei gitu kan ya. Biasanya mahasiswa kali ini sangat semangat kayak gitu dalam memperjuangkan hak buruh. Nah, bagi teman-teman nih yang pernah ikut gerakan sosial hanya di tanggal 1 Mei saja, nah silahkan di tanggal-tanggal yang lainnya juga bisa dinyatakan sikap lah gitu, bisa terus dibombardirkan mengenai hak-hak buruh yang ada, supaya ya dari sudut pandang pemerintah juga, oh iya generasi muda tuh peduli gitu, peduli terhadap hak-hak buruh gitu. Dan hal ini membantu gitu secara luas ataupun jangkauannya gitu gerakan buruh dan meningkatkan kesadaran atas isu-isu pekerja di kalangan masyarakat luas gitu teh. Benar banget, Jadi peran Gen Z itu sangat berpengaruh sekali ya, Ayah. Betul. Tapi setelah kita lihat ya, beberapa kali terjadinya gerakan buruh yang diikuti oleh mahasiswa, yang diikuti oleh anak-anak muda, terkadang disalahgunakan, disalahgunakan malah jadi chaos dan menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya gitu, Kira-kira ada gak sih tips dari AA untuk anak muda agar tidak menyalahgunakan hari penting tersebut atau gerakan penting tersebut gitu, Iya, ketika kita melihat gerakan sosial yang akan dilakukan ya ataupun dalam memperjuangkan hak-hak buruhnya, kita perlu ingat bersama bahwa esensi dalam memperjuangkan tuh harusnya seperti apa kayak gitu ya. Ya betul tadi kata Teteh, banyak disalahgunakan dalam tindakan kayak gitu, banyak yang demo-demo tapi si pendemonya nggak tahu kayak gimana gitu kan, terus banyak yang nggak tahu konteks dari demo ataupun lain sebagainya. Yang pertama, untuk mengatasi hal tersebut kita harus pandai mengolah informasi terlebih dahulu. Ketika hari buruh akan datang misal kayak gitu, besoknya ataupun lusanya, kita harus pintar-pintar meriset bahwa apa sih yang pertama hak-hak buruh ataupun isu-isu buruh yang harus disuarakan kayak gitu. Itu yang pertama, teman-teman harus meriset dengan baik kayak gitu, bagaimana cara memperjuangkannya, cara menyuarakannya. Apakah hanya lewat demo saja? Oh tidak, ternyata ada lewat platform yang lain, misal kita bikin artikel, bikin jurnal, bikin video dan lain sebagainya. Itu juga akan menjadi bahan sikap kita gitu terhadap pengangkatan isu-isu buruh ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang mikir supaya buruh-buruh ini tuh hak-haknya diatasi ataupun diangkat hanya dengan demo, tidak ya teman-teman. Bagi saya gitu ya, mahasiswa pendidikan sejarah, saya suka nulis gitu, saya suka riset tentang hak-hak buruh. Bagi saya yang paling penting tuh ya kita tahu dulu gitu, jangan langsung turun ke jalan menyuarakan hal-hal yang ya sependek pengetahuan kalian disuarakan kayak gitu. Tapi riset tuh yang paling penting, itu yang pertama. Setelah riset ya silahkan teman-teman bisa langkah awal tuh untuk menulis publikasi ataupun ngomong aja di depan kamera gitu, itu sebarluaskan kayak gitu. Jadi ada step by step yang harus dilakukan gitu. Tidak melarang juga gitu bahwa teman-teman ketika ingin langsung terjun ke jalan ya itu diperbolehkan, tapi dengan beberapa syarat gitu, dengan beberapa ketentuan yang harus teman-teman ketahui gitu, baik itu dari naskah akademiknya, tuntutannya apa gitu, dan hasilnya apa gitu. Jadi ada 3 poin penting sebelum terjun demo ataupun melakukan gerakan sosial kayak gitu: riset ataupun naskah akademik yang harus dipelajari, terus tadi tuntutannya apa gitu harus jelas gitu kan, jangan istilahnya ngacaprak tepuguh gitu. Benar. Dan hasilnya apa gitu yang akan kita tuntut gitu. Bener. Kita harus jelas gitu. Itu sih Teh. Ya, benar banget sih mengenai tips-tips yang berikan. Jadi sebelum kita melakukan penggerakan atau melakukan hal-hal yang ingin lebih dalam, kita harus meriset terlebih dahulu. Jangan sampai itu merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan para buruh yang sedang berkorban untuk kita ataupun keluarganya ya Ayah. Nah, selain itu juga nih kita sebagai pengguna media sosial,
pengguna media sosial. Tadi yang AA bilang kita bisa nih melalui platform, melalui media digital atau yang lainnya. Kita sebagai pengguna media sosial yang tidak berani menyuarakan langsung kepada pemerintah atau kepada orang-orang yang salah gitu, Kira-kira ada gak sih tips atau cara dari AA bagaimana caranya kita bisa menyuarakan langsung melalui media sosial tersebut gitu, agar tetap didengar oleh para petinggi yang berpengaruh di negara kita ini gitu. Nah, sebetulnya dalam fenomena sekarang ya, ketika menyuarakan dalam media sosial, saya yakinlah teman-teman di sini keberaniannya ada, cuman takut untuk dibungkam, takut untuk terkena pasal dalam UU ITE kayak gitu. Nah, sebetulnya teman-teman nggak perlu takut terhadap hal itu gitu. Ada senjata yang lain, ada undang-undang yang lain yang melindungi kalian kayak gitu, yaitu undang-undang kebebasan berpendapat kayak gitu. Jadi nggak perlu takut ngomong di media sosial. Silahkan bikin konten apapun, bikin sikap apapun di media sosial, silahkan viralkan. Nanti ketika sudah viral dan teman-teman ya berada di jalan yang benar, nanti banyak yang nge-backup kayak gitu, banyak yang mendukung teman-teman bahwa ya itu benar gitu, itu suatu sikap yang tidak salah dan itu dilindungi oleh negara seharusnya kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang julid mungkin ya melaporkan teman-teman ketika bersuara ataupun menyatakan sikap untuk mengangkat hak-hak buruh, nah teman-teman juga punya senjata gitu di belakangnya bahwa ada undang-undang negara ataupun yaitu menjamin kebebasan berpendapat. Itu sih, itu menjadi kunci. Berani aja kayak gitu teh. Ya, benar. Ya, benar banget, Terima kasih ya Ayah atas beberapa tips dan triknya dari AA untuk kita sebagai generasi muda atau mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak buruh, terutama kan kita nanti belum tahu menjadi apa. Kita siapa tahu menjadi salah satu bagian dari mereka. Kita juga siapa tahu bisa menjadi orang yang bisa memberikan perubahan bagi mereka juga gitu, Iya. Nah, mungkin untuk pembahasan yang menarik ini jika dibahas lebih dalam akan semakin panjang ya Ayah. Betul sekali. Karena kita mengikuti durasi. Begitu mengenai pembahasan hari ini. Terima kasih ya telah menemani saya dalam membahas gerakan buruh yang sangat menarik ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan tetap setia bersama kami ya teman-teman di podcast ini, karena masih banyak cerita seru dan sejarah unik yang menarik di episode selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada sedikit closing statement untuk teman-teman yang menonton nantinya. Iya, pada intinya sih ketika perayaan Hari Buruh itu tidak hanya sekedar momen untuk mengenang masa lalu gitu, tapi juga menjadi panggung bagi penggalangan dukungan terhadap isu-isu pekerjaan kontemporer gitu. Nah, sekarang di era globalisasi tantangan yang dihadapi oleh buruh menjadi semakin kompleks gitu, termasuk isu-isu seperti upah layak, kontrak kerja yang fleksibel, dan perlindungan terhadap pekerja migran mungkin. Nah, pentingnya pengingat Hari Buruh juga terletak pada kesadaran akan solidaritas antar pekerja, baik di tingkat lokal maupun internasional. Nah, solidaritas ini juga menjadi kekuatan bagi gerakan buruh dalam memperjuangkan hak-haknya di tengah berbagai tantangan ekonomi dan politik dan sosial juga gitu. Nah, oleh karena itu Hari Buruh bukan hanya sekedar hari libur, tapi juga momentum untuk merefleksikan sejarah, merayakan prestasi, dan menggalang semangat untuk terus berjuang demi keadilan dan memperjuangkan martabat pekerja. Gitu. Keren banget closing statement dari pemantik kita yang sangat hebat ini. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami ini. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Tetaplah antusias dan terbuka untuk mendengarkan berbagai sudut pandang tentang sejarah. Jangan lupa untuk tetap memperjuangkan buruh di Indonesia. Bye-bye.